Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang metode penelitian library research. Pada video kali ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Pada video kali ini terdapat 6 pemateri yang akan menyajikan materi, yaitu Asfiatus Sholihah, Faisyah Nurrofiqoh, Aisyah Novianti Putri, Fahrizal Andi Kurniawan, Muhammad Isbullah Asror, Ifadatul Hasanah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian penelitian library research. Saya akan menjelaskan pengertian tentang library research. Penelitian kepustakaan atau library research merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini. Mirzakon dan Purwoko mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mardalis. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Sarwono. Menurut Sarwono, penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, menurut Nazir. Menurut Nazir, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang keempat, menurut Sugiono. Menurut Sugiono, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoris, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan atau library research adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dan prosedur dari penelitian library research. Terdapat beberapa macam jenis penelitian library research. Yang pertama yaitu studi kewahyuan. Penelitian kewahyuan adalah penelitian yang dilakukan terhadap teks-teks Al-Quran mengenai masalah tertentu seperti masalah pendidikan, ekonomi, politik, tauhid, dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam studi kewahyuan ini, peneliti ingin memperoleh jawaban dari Al-Quran atau sumber lain yang diakui sebagai sumber ajaran agama Islam terkait masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya yang kedua, kajian pemikiran tokoh. Penelitian pemikiran tokoh juga sering disebut penelitian riwayat hidup individu, yaitu penelitian yang berupaya untuk mencari atau mengetahui pemikiran tokoh tertentu melewati karya-karya yang ditinggalkannya. Karya-karya itu dapat berbentuk buku, surat, pesan, atau dokumen-dokumen yang menjadi cermin atas pemikirannya. Yang ketiga yaitu analisis teks. Analisis teks adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan teks-teks berupa artikel berita yang ada. Studi teks pada dasarnya merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam, baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacana.
Teks yang dimaksud tidak hanya berupa narasi tertulis seperti koran atau majalah, tetapi juga melebar hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perabotan sampai sarana-sarana di ruang publik. Apapun yang bisa ditafsir diperlakukan sebagai teks. Yang terakhir yaitu kajian sejarah. Penelitian sejarah yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat penelitian masa lampau secara sistematif dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penelitian sejarah tidak hanya sebatas untuk mencari tahu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, tetapi lebih menitik beratkan pada analisis sejarah yang berupaya mengungkap peristiwa-peristiwa di balik bukti-bukti sejarah yang ada. Selanjutnya yaitu tentang prosedur penelitian library research. Langkah-langkah dalam menyusun penelitian library research yang pertama yaitu memilih topik. Pada pemilihan topik yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan topik yang akan dikaji dalam penelitian kepustakaan. Pemilihan topik ini berdasarkan pertimbangan ketertarikan peneliti terhadap suatu topik, informasi yang tersedia, waktu yang tersedia, dan kemungkinan keberhasilan penelitian. Langkah yang kedua yaitu eksplorasi informasi. Pada tahap eksplorasi informasi, peneliti melakukan eksplorasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian. Selanjutnya yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Peneliti perlu menentukan fokus penelitian untuk membatasi dan memperjelas bahasan-bahasan yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, mengumpulkan sumber data. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian. Yang kelima, membaca sumber data. Membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan pemburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca sumber penelitian, peneliti harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Yang keenam, membuat catatan. Membuat catatan atau rangkuman terkait informasi penting yang ditemukan dalam sumber penelitian. Selanjutnya yang ketujuh, persiapan penyajian data. Pada tahap ini, semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Dan langkah yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Menyusun laporan menjadi langkah terakhir dalam prosedur penelitian kepustakaan. Dan dalam tahap ini, peneliti menyusun laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian library research. Jadi, teknik pengumpulan dari penelitian kepustakaan ini bisa dengan dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel dari sumber data. Nah, selanjutnya ada dua instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama, ada pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Jadi, semisal itu peneliti bisa menggunakan alat rekam seperti fotokopi dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kartu data. Jadi, kartu data ini fungsinya adalah untuk mencatat hasil data yang telah didapatkan untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan waktu lapangan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data penelitian dari kepustakaan. Untuk teknik pengumpulan data, yakni menentukan lokasi pencarian data terlebih dahulu. Setelah lokasi ditentukan,
mulai mencari data yang diperlukan. Setelah tahap tersebut, peneliti harus bisa membaca data, yakni ada 2 cara membaca data, yaitu yang pertama, membaca pada tingkat simbolik, yakni membaca dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab, sampai pada bagian terkecil dari buku. Yang kedua adalah membaca pada tingkat semantik, yakni membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut. Jadi ini membutuhkan ketekunan karena setiap poin yang dibaca harus dilakukan analisis dalam data tersebut. Jika sudah dianggap cukup, selanjutnya mengemukakan pencatatan data dalam kartu data dengan beberapa cara, yakni mencatat secara kuotasi, yakni mencatat kutipan langsung tanpa merubah sedikit pun redaksi dari sumber data. Yang kedua, mencatat secara parafrase, yakni menangkap intisari dari data dengan redaksi kata. Yang ketiga, mencatat secara sinoptik, yakni mencatat lebih pada ringkasan. Yang keempat, mencatat secara presis, merupakan kelanjutan dari mencatat secara sinoptik. Yang kelima adalah pengkodean, yakni mensistematiskan data yang tidak teratur atau yang bertumpuk. Setelah membaca data, dapat dilakukan proses pengumpulan data, yakni ada 3 tahapan untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah tahap orientasi. Jadi, pada tahap ini adalah tahap pengenalan terhadap struktur masalah. Yang selanjutnya adalah tahap eksplorasi, yakni memperoleh data dengan sikap yang lebih selektif. Yang selanjutnya, tahap member check, yakni melakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang bersifat triangulasi, yakni menuntaskan kebenaran data dengan meminta tanggapan mengenai kebenaran data yang diperoleh kepada pihak atau pakar ahli melalui rekaman wawancara. Nah, setelah peneliti mentranskrip rekaman wawancara, kemudian mendeskripsikan, lanjut menginterpretasikan, dan memaknai data secara tertulis. Selanjutnya, tahapan yang ditempuh ialah dengan cara yang pertama, meminta tanggapan informan data. Yang selanjutnya, mengoreksi dan melengkapi hal-hal yang dirasa masih kurang atau tidak sesuai dengan fokus masalah. Setelah draft utuh disusun berdasarkan catatan dari sumber data, kemudian diberikan kepada pembimbing atau bisa ke teman sejawat dan sebagainya. Yang terakhir, setelah waktu cukup, draft utuh ditarik dengan sejumlah catatan yang diperlukan untuk penyempurnaan data dan penyusunan laporan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data pada penelitian library research. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Perlu digarisbawahi di sini bahwa analisis data adalah suatu proses. Proses analisis data pada dasarnya sudah dimulai dikerjakan sejak pengumpulan data, dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis data meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Selanjutnya, proses analisis data. Di dalam proses analisis data ini ada 6 langkah, yaitu yang pertama, menelaah data yang tersedia. Proses analisis data dalam penelitian library research dimulai dengan menelaah data yang tersedia. Prosesnya dengan membaca dan mengumpulkan data. Lalu yang kedua, mengadakan reduksi data. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Lalu langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu menyusunnya dalam satuan-satuan dalam bab-bab. Maksudnya bagaimana? Yaitu menyusun dalam satuan dalam bab-bab yang sesuai dengan urutan pola berpikir. Lalu yang keempat, pembuatan coding data. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan dengan pembuatan coding data dengan usaha penyederhanaan data penelitian. Lalu yang kelima, mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dan yang terakhir ada penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif. Setelah selesai tahapan ini, lalu dimulai tahap penafsiran atau interpretasi data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu. Lalu selanjutnya, untuk mempermudah dan memperdalam pemahaman dalam teks, maka dibutuhkan beberapa pendekatan, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan strukturalis atau bunyawiyah, ialah dengan mengkaji sistem pemikiran yang ditulis oleh penulis sebagai sebuah totalitas yang diarahkan oleh berbagai konstan dan diperkaya dengan berbagai bentuk transformasi yang didukung oleh pemikiran penulis yang berkutat pada proses yang sama. Pada dasarnya, pemikiran penulis harus difokuskan pada problematika utama yang mampu menerima berbagai bentuk transformasi sebagai wadah bagi beroperasinya pemikiran penulis, sehingga seluruh gagasannya mendapat tempat alami dalam totalitasnya. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis atau tarikiyah, yaitu dengan berupaya mengaitkan pemikiran penulis dengan historitas, kebudayaan, politik, ideologi, dan sosial. Melibatkan konteks ini adalah salah satu kemestian, bukan hanya untuk mendapatkan pemahaman historis tentang yang dikaji, tapi juga untuk menguji validitas model strukturalis. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu ada ideologis. Dengan pembaruan fungsi ideologis yang berisi suatu pemikiran tentang konsep guru pendidikan Islam ideal, dengan jalan mengisi atau diisi dalam bidang kognitif yang menjadi salah satu bagian dari penelitian. Pendekatan ketiga ini
berfungsi sebagai pelengkap atas kedua pendekatan di atas, yaitu pendekatan pelengkap dari pendekatan strukturalis dan pendekatan historis. Sebab dengan muatan ideologi sebuah pemikiran dapat menjadi kontemporer pada dirinya sendiri dan juga mengaitkan pemikiran tersebut dengan dunianya sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu karakteristik dari penelitian library research. Nah, pada penelitian ini terdapat 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu berbentuk teks. Jadi peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifat sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Dan yang kedua yaitu bersifat siap pakai. Data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Kemudian yang ketiga yaitu bersumber dari tangan kedua. Dari data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis atau tetap, yang artinya kapanpun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis dalam bentuk teks, angka, gambar, rekaman tape, atau film. Selanjutnya adalah kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan, yaitu yang pertama, penelitian kepustakaan atau library research adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua yaitu terdapat beberapa macam jenis penelitian library research, yaitu studi kewahyuan, kajian pemikiran tokoh, analisis teks, dan kajian sejarah. Kesimpulan yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam penelitian library research, yaitu pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, membaca sumber data, membuat catatan, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Yang keempat, ada 2 instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik dan kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data. Kesimpulan yang kelima yaitu untuk teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan adalah menentukan lokasi pencarian data. Jadi setelah lokasi ditentukan, mulai mencari data yang diperlukan. Pada tahap ini, peneliti harus bisa membaca data. Ada 2 cara membaca data, yaitu membaca pada tingkat simbolik dan membaca pada tingkat semantik. Kesimpulan yang keenam, yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir yaitu terdapat 4 karakteristik utama sebuah studi literatur, diantaranya berbentuk teks, bersifat siap pakai, bersumber dari tangan kedua, dan tidak dibatasi ruang dan waktu.
Sekian pemaparan materi pada video dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.